Uh, yeah. Uh. Kali ini kita akan membahas mengenai asam, basa, dan garam. Yang pertama kita akan membahas asam. Apa sih itu asam? Pasti kalian sudah tahu ya. Kalian pernah minum es jeruk mungkin, atau minum cuka. Apa sih asam itu? Asam merupakan senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH kurang dari 7. Kemudian asam yaitu suatu zat yang bisa memberi proton ion H+ kepada zat lain atau bisa menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Ciri-cirinya pH kurang dari 7, yaitu ya dari 0 sampai di bawah 7. Kemudian rasanya asam atau masam. Ya. Tidak boleh dicoba ya untuk bahan kimianya, tapi untuk makanan ya boleh. Yang ketiga, bersifat korosif, yaitu melarutkan berbagai jenis logam. Jadi asam kuat itu bisa melarutkan logam seperti di film-film alien itu ya guys ya. Nah, aliennya nyemburin cairan bisa ngelain logam. Nah, itu berarti dia air liurnya itu asam kuat itu guys ya. Bersifat korosif. Nah, semacam itu bayanginnya. Yang keempat, mengubah kertas lakmus warna biru menjadi merah. Apa itu kertas lakmus? Kertas lakmus adalah sebuah indikator untuk mengetahui apakah suatu larutan itu merupakan asam atau basa. Ada dua kertas lakmus, warna merah dan warna biru. Ketika kertas lakmus warna biru dicelupkan di larutan asam, maka akan berubah menjadi merah. Ya. Yang kelima, mampu menghantarkan arus listrik. Ya, ini asam kuat. Dan yang keenam, mampu menetralkan basa. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas basa. Basa merupakan senyawa yang bisa bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut garam. Basa merupakan suatu senyawa yang bisa menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Dan yang selanjutnya, sifat basa pada umumnya ditunjukkan dari rasa pahit dan licin. Nah, dari penjelasan ini bisa bayangin ya, yang dalam kehidupan sehari-hari yang biasa digunakan kita adalah apa? Sabun. Ya, betul sekali. Sabun merupakan basa. Ciri-ciri basa adalah yaitu pH-nya lebih dari 7. Ya, berarti di atas 7 sampai 14. Rasanya pahit, ya, tidak boleh dicoba. Masa kalian mau nyoba makan sabun ya? Jangan ya. Kemudian 3, licin di kulit. Keempat, mengubah kertas lakmus warna merah menjadi biru. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kertas lakmus itu ada dua, lakmus merah dan lakmus biru. Ya, kalau lakmus yang merah ketika dicelupkan di larutan basa akan berubah menjadi biru. Yang kelima, mampu menghantarkan arus listrik untuk basa kuat. Dan yang keenam, mampu menetralkan asam. Nah, selanjutnya tadi asam, basa. Kalau dicampur jadi apa ya? Nah, kita akan membahas apa itu larutan garam. Garam ialah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga akan membentuk senyawa netral tanpa bermuatan. Tadi kita sudah bahas kalau asam itu akan menghasilkan H+, dan basa itu akan menghasilkan OH-. Jadi ion positif tambah ion negatif akan menghasilkan
senyawa yang netral. Berarti asam digabungkan dengan basa akan menghasilkan garam. Ya, di sini ada contoh asam digabungkan dengan basa. Yaitu yang pertama adalah asam klorida HCl ditambah dengan natrium hidroksida NaOH akan menghasilkan garam, natrium klorida, NaCl, dan air H2O. Nah, jadi gabungan antara asam dan basa akan menghasilkan garam. Ya. Ciri-ciri garam, jika terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka garam akan mempunyai sifat asam. Jika terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garam akan mempunyai sifat basa. Jika terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka garam akan mempunyai sifat netral. Ciri-ciri lain adalah memiliki pH 7. Jadi netral ya. Apa sih dari tadi kita bahas pH? Ya, pH itu adalah potensial hidrogen. pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dari suatu larutan. Pengukuran pH akan mengungkapkan jika larutan itu bersifat asam, asid, atau basa alkali. Jika larutan memiliki jumlah molekul asam dan basa yang sama, pH-nya akan dianggap netral. Ya, seperti tadi ya, menjadi garam tadi. Partikel adalah sebuah satuan bagian terkecil dari suatu materi. Jenis partikel ada 3, yaitu atom, molekul, dan ion. Ya, kita sedikit bahas ini ya, agar kalian paham. Atom adalah satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri atas inti yang bermuatan positif atau proton dan kulit yang bermuatan negatif atau elektron. Atom adalah partikel penyusun unsur. Ya. Molekul adalah gabungan dari 2 atau lebih atom unsur. Molekul adalah partikel terkecil dari suatu unsur atau senyawa. Yang terakhir adalah ion. Nah, dari tadi kita bahas ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion bermuatan positif disebut kation, sedangkan ion bermuatan negatif disebut anion. Terima kasih, itu saja yang Bapak sampaikan pada video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya.